Kemurahan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna tercurah bagiku. Pengampunan-Mu Tuhan, kebaikan Sang Penebus, Kaulah harapan. Penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya. Nulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya dengan kasih tanpa syarat? Dan kepada orang-orang yang dikasihinya, Tuhan mau supaya kita mengalami pertobatan. Sebab dengan pertobatan, Tuhan akan mencurahkan segala berkat, segala pemulihan dengan tanpa batas. Apakah kita bersedia dan apakah kita siap untuk menerima berkat Tuhan yang lebih luar biasa lagi? Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita. Tuhan kita dahsyat, amin. Mari kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih dan cinta-Mu sepanjang hari ini buat kami. Kami siap ibadah memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami untuk kami memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai untuk Engkau. Haleluya, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Boleh melompat Bapak Ibu Saudara, sebab ini pujian buat Tuhan Raja kita. Semangat untuk Tuhan kita.
santai untuk Tuhan, yang penting utamakan Dia. Puji Dia lebih lagi. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, nyatakan kebesaran dan keagungan-Nya. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yang percaya ke Tuhan di tempat ini katakan amin. Woo! Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, katakan kebesaran dan keagungan-Mu. Katakan Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Siapkan hatimu, katakan seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Semuanya Yesus Tuhanku pemenang, Raja, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Semua Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Beri kemuliaan buat Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Haleluya. Kita mendengar warta untuk minggu ini. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Untuk sementara, kegiatan di gereja kita dilakukan secara daring. Bagi Anda yang ingin didoakan dan memiliki pergumulan, Anda dapat menghubungi admin gereja. Minggu depan sudah memasuki awal bulan Maret, yang artinya pelayanan baptisan akan segera dilaksanakan kembali. Daftarkan diri Anda untuk mulai hidup baru di dalam Tuhan. Perlu diingat, pelayanan baptisan ini sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan. Hari ini datanglah dengan ucapan syukur dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari berikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang penuh kelimpahan. Persembahan Anda juga merupakan bagian dari ibadah. Saya percaya berkat yang disalurkan akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika hari ini Anda diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gradio Tani Blora, jangan lupa untuk like, share kepada teman-teman Anda, dan subscribe.
supaya Anda mendapatkan notifikasi tayangan-tayangan baru dari kami. Demikian Warta Gereja Betani Blora dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita. Diberkati Bapak Ibu Saudara. Ibadah ini mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Haleluya. Kita mau datang di hadapan Tuhan saat ini. Kita siapkan hati kita untuk yang terbaik buat Dia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Oh yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Katakan, selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh ibadah ini hanya untuk Engkau atau enggak? Kami serahkan hidup kami buat Engkau Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang mendengar setiap seru doa kami Bapa. Layakan kami, sucikan kami, terima kami di hadapan-Mu Bapa. Mari sama-sama katakan puji. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi, katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, oh telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Oh, makasih Tuhan. Sekali lagi, telah kulihat. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kesempatan saat ini, ungkapkan syukur kita, terima kasih kita buat Dia. Haleluya. Oh, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, oh, tak kulihat, oh, kebaikan
Ada lebih lagi untuk Tuhan kita saat ini. Haleluya. Haleluya. Kalau mau lebih lagi dengan Dia Bapa kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Katakan, percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Katakan, harapanku hanya Tuhan saja. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Katakan, harapanku, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Katakan, harapanku, harapanku. Mari saudara, kamu dan bangkit berdiri. Haleluya. Dan imanku Tuhan haleluya. Kita mau lebih lagi dengan Tuhan kita. Harapan kita hanya Tuhan saja. Harapanku dalam Yesus. Kami undang telah banyak, tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Sekali lagi katakan, harapanku, harapanku dalam Yesus tak
Sebab harapan kami di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kami di dalam Engkau itu seperti sauh yang pasti akan tiba waktunya Allah akan mengenapi. Terima kasih, kami akan terus berharap kepada Allah apapun yang terjadi dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, dalam semua aspek kehidupan kami. Kami percaya bahwa pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Hari ini Tuhan, kami akan melihat kuasa Allah dicurahkan kepada seluruh orang. Baik itu yang hadir di tempat ini maupun mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kuasa Allah dinyatakan bagi mereka. Ada sesuatu, ada esensi rohani, ada berkat rohani yang betul-betul Tuhan siapkan bagi mereka. Sehingga kami selesai ibadah tidak begitu saja, tapi kami terus mengingat-ingat apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang gak ada apa-apanya, biar salib Allah saja yang menyinari kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semua baik, semua luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya mau bertanya kepada kita, kira-kira Bapak Ibu ini ingin menjadi orang baik atau tidak? Pasti jawabannya akan, ya semua orang pasti ingin baik. Apakah Bapak Ibu ingin menjadi seorang orang Kristen yang baik? Semuanya pasti akan menjawab, pasti dong, aku mau jadi orang Kristen yang baik. Apakah Bapak Ibu menginginkan hubungan antara kita dengan Tuhan itu baik? Tentu saja, kita pasti menginginkan segala sesuatunya baik. Baik itu hubungan saya dengan Tuhan maupun saya dengan saudara-saudara seiman. Tapi ternyata esensi kebaikan itu adalah esensi dasar bagi kehidupan kekristenan. Saya ulangi, kebaikan, esensi dasar kebaikan itu adanya dasar dari sebuah hubungan. Dasar dari sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal dengan istilah baik saja, itu dasar. Harus ada tahapan-tahapan selanjutnya yang memang harus kita lalui. Apakah salah baik Pak? Oh tidak. Tidak salah, tapi Bapak Ibu sudah berada pada track yang benar. Tidak salah, itu tapi cuma tahapan awal. Nah untuk lebih jelasnya, Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Alkitab bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalimat terakhir dari ayat ini, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teks ini memang sedang berbicara masalah ibadah. Karena ayat yang pertama itu bicara masalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalimat ini punya latar belakang historis karena pada waktu itu di Roma ada sebuah kuil tertentu yang mereka menyiapkan seperti pelacur. Ini pelacur secara real manusia begitu. Jadi ketika mereka mempersembahkan tubuh mereka untuk menjadi seorang pelacur bagi dewa, mereka menganggap aku sudah beribadah. Aku sudah beribadah. Kenapa? Aku mempersembahkan tubuhku tapi jadi pelacur. Yang lebih ekstrim begini, jika ada bapak, ada saudara-saudari, pemuda begitu mau menikah, maka si wanita harus pertama-tama harus mempersembahkan tubuh mereka kepada dewa mereka di kuil. Caranya apa? Ya ditiduri oleh para imam-imamnya. Itu ekstrim banget di sana. Rasul Paulus melihat bahwa mempersembahkan tubuh kepada dewa-dewa itu dianggap ibadah.
Makanya ayat yang pertama nggak bilang begini, persembahkanlah tubuhmu. Maksudnya bukan kepada dewa, tapi kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Teks ini memang bicara ibadah. Nah, ketika saudara beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan tubuhnya, Bapak Ibu Saudara mempersembahkan seluruh eksistensi hidup kita kepada Allah dalam rangkaian ibadah. Ibadah ini bukan cuma datang ke gereja, tapi dalam setiap saat, setiap waktu itu adalah ibadah bagi kita. Di pekerjaan saudara, di bisnis saudara, di toko saudara, di rumah saudara, kita eksistensi kekristenan kita adalah beribadah. Jadi ketika saudara bekerja, saudara sedang melakukan bagian kita. Tapi Allah ada di sana. Rasul Paulus sedang membawa jemaat yang ada di sana begitu. Persembahkan tubuh bukan cuma sekedar di kuil dan kau berdatang kepada dewa itu mempersembahkan tubuh, enggak. Tapi setiap saat, setiap waktu. Nah, karena persembahan kita, tubuh kita kepada Allah setiap saat, setiap waktu, maka dari itu untuk mengenal Dia perlu yang namanya perubahan dari waktu ke waktu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Transform dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa kerennya metamorfo. Jadi sebuah perubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Sedangkan pembaharuan budi itu punya pengertian pembaharuan renewing, renovation, sesuatu yang berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Sedangkan kata budi itu punya pengertian pikiran, intelektual, understanding, pengertian. Jadi pikiran kita, intelektual kita, pengertian kita itu terus berubah. Perubahannya dari mana? Nah ini perubahannya begini. Engkau mengenal Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi stepnya begini, bertumbuhnya gitu. Pengertian kita bertumbuhnya gitu. Jadi ketika saudara menjadi orang Kristen atau mengenal Tuhan dari sisi baik, enggak salah, tidak. Justru saudara sedang pada track yang benar. Tetapi jangan berhenti. Nah, kita akan membahas tentang satu persatu tentang baik, berkenan, dan yang sempurna. Dalam konteks jauh dari ayat ini, itu berbicara tentang bagaimana kekristenan itu bukan cuma sekedar benar atau salah. Kata baik dalam ibadah, versi orang Israel pada waktu itu adalah menggunakan tabernakel Musa. Jadi ada sebuah tahapan-tahapan. Dalam berbentuk hukum, Taurat adalah hal-hal yang baik. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar mengenal Tuhan karena baik saja, mengenal Kristus hanya baik, ya Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu memenuhi semua kebutuhan kita. Atau kita mengenal Tuhan berdasarkan benar salah, maka kita seperti berada dalam sebuah kehidupan yang namanya Taurat. Ada 700-an item detail tentang Taurat. Jangan inilah, jangan itu. Jadi 10 hukum itu kemudian dijabarkan oleh para imam, orang-orang hebat pada waktu itu di sana menjadi sekitar 700-an item. Yang larangan antara ini boleh, ini enggak boleh. Ini yang benar, itu yang salah. Kenapa? Itu untuk kebaikan dari Israel sendiri. Jadi kehidupan kekristenan itu bukan cuma sekedar kira-kira baik enggak ya. Bukan itu. Itu dasar dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena terkadang begini, apa yang baik menurut kita, itu belum tentu baik bagi Tuhan, bagi sesama. Contoh yang paling konkret, 2 Samuel
2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat yang ke-7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Ceritanya seorang Uza ini memegang tabut karena apa? Kudanya tergelincir. Sorry, kuda, bukan kuda, lembu. Lembu-lembunya tergelincir ketika membawa tabut Allah. Spontan. Jagani supaya tabut itu tidak jatuh, Uza itu megang. Itu baik enggak? Menurut kita baik. Supaya tabut itu enggak jatuh. Baik. Tapi ternyata kenapa Allah menghukum Uza dan akhirnya mati? Karena ada peraturan yang lain. Bahwa tabut itu enggak bisa dipegang oleh seseorang di luar yang namanya imam besar. Enggak bisa. Itu sakral. Ada imam-imam yang bertugas di dalamnya. Uza bukan seorang imam. Lihat, kebaikannya belum tentu menjadi sebuah kebaikan bagi Allah. Ternyata memang dasar kehidupan kita begitu Bapak Ibu. Ketika saudara berada di gereja sekarang nih, datang ke gereja, baik enggak? Oh baik banget. Saya mendukung Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayo kita rajin beribadah kepada Tuhan. Baik, baik. Tapi motivasi dasar saudara datang ke gereja itu menentukan hasil akhirnya. Kenapa saudara ke gereja? Ya karena sudah lama Pak enggak ke gereja, kangen aja. Oke, baik. Kenapa saudara ke gereja? Ya takut diteleponin aja. Kenapa saudara ke gereja? Ya kan saya orang Kristen, kewajiban saya ke gereja. Jadi kalau itu hanya benar salah, itu dasar Bapak Ibu. Benar, itu hanya kelompok orang-orang Kristen yang masih terus bertumbuh. Saya ulangi, tidak salah. Tidak salah. Tapi mari terus mengalami sesuatu yang berbeda. Karena ketika seorang ahli Taurat melakukan segala sesuatu yang bersifat syariat agamanya, Tuhan mengecam. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 sampai dengan 22. Itu banyak sekali. Celakalah kamu, hai orang Farisi, orang-orang munafik, hai ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, itu Yesus yang bilang. Padahal mereka menjalankan semua syariat Taurat. Sembayang top. Baca Alkitab kita kalah. Memberi persembahan mereka jago. Tapi kenapa Tuhan mengecam mereka? Karena mereka hanya sekedar melakukan sebuah aktivitas rohani. Jadi yang Yesus tegur, yang Yesus bilang kepada mereka bukan aktivitasnya, tapi tujuan motivasinya. Itu menentukan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tempat ini beribadah, saya katakan sangat baik, luar biasa. Tidak banyak orang yang punya kesempatan yang sama seperti kita di tempat ini, bisa beribadah. Tapi jangan berhenti. Apa yang berikutnya? Yang berikutnya itu berkenan. Berkenan atau auratos ini punya pengertian sesuatu yang menyenangkan dan dapat diterima oleh Allah. Ini lebih dalam lagi, kalau tadi benar salah, ini bagaimana caranya ya? Aku bisa menyenangkan Tuhan. Kan ada orang yang melakukan sesuatu, itu hanya sekedarnya. Cukuplah, gak usah repot-repot, jadi orang Kristen biasa aja. Gak usah aneh-aneh, biasa aja, santai-santai aja. Jadi dia tidak bisa mengejar sesuatu yang gimana caranya ya,
untuk saya itu bisa menemukan apa yang Tuhan mau di pekerjaan saudara, di bisnis saudara. Ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan bekerja di suatu tempat tertentu, hanya sekedar supaya bos saudara, pimpinan saudara tidak marah, gampang. Lakukan aja. Tapi seorang pekerja yang sejati, yang maksimal, dia orientasinya bukan sekedar supaya pimpinannya tidak marah. Enggak, dia melakukannya. Gimana caranya ini? Aku bekerja dengan sungguh-sungguh bisa memaksimalkan semua yang saya punya untuk kemajuan bersama. Nah ini, tahapannya beda. Ketika saudara datang kepada Allah dengan biasa, ya sudah. Tapi kadang-kadang begitu yang beberapa waktu lalu Ibu Tanti sampaikan. Kita datang kepada Tuhan dengan biasa, tapi minta berkatnya luar biasa. Ada sebuah tanggung jawab yang harus saudara lakukan. Daud dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 itu memberikan kepada kita sebuah gambaran yang sangat-sangat jelas. Alkitab bilang begini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tahapannya beda. Dia berkenan dan melakukan kehendak Allah. Itu beda banget. Ini esensi kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadilah orang percaya, jadilah orang Kristen yang bukan cuma sekedar mengejar yang disebut baik saja. Bertumbuh. Berbuah di dalam Tuhan. Ada seorang pengusaha yang memberi contoh kepada yang lain. Dia panggil anak buahnya, 2 orang. Kamu sekarang pergi ke pasar buah, tanyakan harga semangka. Enggak disuruh beli loh Bapak Ibu, tanyakan harga semangka. 2 orang ini pergi ke tempat yang sama di pasar buah, kan pasar buah banyak sekali penjual. Nah, 1 orang ini berkata kepada seorang penjual yang ada di sana yang cukup besar banget penjual. Ditanya, berapa harga semangka? Misalkan saya sebutkan 10.000. Oke, dia kembali ke kantornya. Tapi orang yang satu, berapa harga semangka? 10.000. Ini merah atau kuning? Oh, ini yang merah. Yang kuning berapa? 12.000. 12.000 ini berapa kilo? Gitu kan. Sekian kilo. Dia tanya ke penjual yang lain. Ini berapa? Oh, ini lebih kecil Pak, 8.000 rupiah Pak. Kuning atau merah? Kuning Pak. Berbiji atau tidak? Jadi detail. Setelah itu pulanglah orang yang kedua. Di kantor yang sama ditanya sama bosnya. Berapa harga semangka? Orang pertama yang semangat. 10.000 Pak. Betul. Betul enggak? Baik enggak? Baik banget. Tapi orang kedua bilang gini, Pak, ternyata Pak, enggak cuma 10.000. Ada yang 8.000, ada yang 12.000. Bedanya di mana? Dijelaskan. Yang ini 12.000 itu semangkanya lebih besar, tanpa biji, warnanya kuning, lebih manis Pak. Sedangkan yang 8.000 lebih kecil, tapi enggak terlalu manis Pak. Penjelasannya detail. Kalau Bapak Ibu jadi seorang pengusaha, bos, pilih pegawai yang mana? Pasti yang kedua. Kenapa? Dia ketika ada sebuah perintah tertentu, dia tidak sekedar melakukannya. Dia tidak sekedar ben bosku senang, enggak. Tapi dia mengerjakan apa yang saya bisa lakukan. Apa yang saya bisa lakukan, apa yang bisa saya maksimalkan dengan kepercayaan itu. Nah, itulah yang berkenan. Itu yang berkenan. Daud itu orang, Bapak Ibu saya pernah bercerita 2 atau 3 tahun, 2 tahun lalu nggak salah khotbah doa malam. Bagaimana perjalanan Daud dari orang yang nggak ada apa-apanya menjadi seorang raja di doa malam itu. Itu kejahatan Daud, pakai tanda kutip kejahatan Daud, itu saya beberkan.
Daud nggak baik-baik amat, nggak seperti orang yang kita pikirkan sempurna semua, enggak. Dia pernah jatuh ke dalam dosa, dia pernah terlibat dalam pembunuhan berencana, dia pernah gara-gara memakan makanan yang buat imam, para imam itu dibunuh oleh Saul, pernah harus mengingkari ke Israelnya dengan menjual kepada orang Filistin, pernah. Nggak baik-baik amat. Tapi kenapa Alkitab bilang aku menemukan orang yang berkenan? Karena ini, karena Daud tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dia terus berubah pengertiannya. Ketika dia menjadi raja, dia rompak itu tabernakel Musa menjadi tabernakel Daud. Sebuah kemah sederhana, di dalamnya ada tabut Allah, ada pujian penyembahan, itu menyenangkan Tuhan. Lihat, bedanya gitu. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Pak, aku seorang penjual biasa. Ya lakukan dengan segenap hati. Bukan asal saja, yang penting baik-baik saja. Enggak. Tanggung jawab kita sama. Ketika kita menjadi orang yang baik, mengenal Allah dengan baik, bagus. Tapi jangan berhenti di situ, teruslah berjalan. Teruslah mengenal Dia dengan semua yang saudara punya. Itu berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir apa? Yang sempurna. Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara bilang begini, gai sama sempurna, saya masih suka makan sate kambing yang mungkin kolesterolnya banyak, darah tingginya tinggi. Bukan itu. Sempurna itu telios yang artinya memiliki tujuan yang lengkap. Tujuan yang lengkap, kemudian utuh. Nah ini dia. Telios juga punya pengertian matang atau dewasa. Inilah tujuan kekristenan, menjadi dewasa dan matang. Itu bukan proses yang setahun 2 tahun. Itu terus dan terus. Ada orang yang tingkat umurnya sudah cukup sepuh, sudah cukup banyak itu senior, tetapi rohaninya masih kerdil, ada. Tapi ada juga orang Kristen yang dianggap secara umur masih muda, tapi memiliki kedewasaan yang cukup baik. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Saudara mau atau tidak, itu saudara yang menentukan. Nah, jadi tua pasti kita akan jadi tua nantinya. Nah, inilah pertumbuhan pengenalan kita. Kata telios itu punya pengertian bahwa kamu ketika saudara menghadapi sesuatu yang tidak baik, tapi tetap stay cool, tetap tenang, dan mengambil sebuah maksud ilahi di dalam masalah itu. Apa maksud Tuhan di balik masalah itu? Dan kita kemudian menemukan maksud Tuhan itu, itulah dewasa. Itulah dewasa. Dan ketika kita sampai pada tahapan itu, kita bisa mengenal Allah. Oh, begini toh. Oh, begitu toh. Setiap permasalahan itu pasti punya 2 sisi. Sisi kita dan sisi Tuhan. Setiap kali permasalahan terjadi, itu pasti punya 2 sisi. Nah, kita hanya bisa memandang dari sisi kita sebagai seorang manusia. Tetapi belajar saat ini untuk melihat yang saudara sedang hadapi dari sisinya Allah. Kira-kira apa sih maksud Tuhan ya? Dan itu menjadi bertumbuh. Saudara sedang disakiti oleh orang. Saudara ditipu oleh saudaramu yang lain. Tiba-tiba ditipu begitu. Maka saudara melihat, oh ternyata aku harus begini ya. Marah enggak? Ya marah. Siapa sih yang enggak marah kalau ditipu, kalau disakiti? Wong ini daging masih daging.
masih senang dengan makanan-makanan yang mengandung banyak kolesterol begitu. Tetapi respon kita terhadap hal itu menentukan. Itulah kedewasaan. Saya ulangi, itu bukan proses instan. Ayat terakhir, Yakobus 1 ayat yang keempat. Saya mengundang worship leader dan singer. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ketekunanmu memperoleh buah yang matang. Terus hari-hari ini Bapak Ibu sedang menghadapi apa? Pelik mungkin permasalahan, berat mungkin beban, begitu luar biasanya tanggung jawab yang harus saudara lakukan. Tapi teruslah bertumbuh dalam Tuhan, karena dalam setiap peristiwa kehidupan apapun, Tuhan punya maksud dan kehendak. Kalau saudara nggak tahu maksud kehendak Tuhan apa, Bapak Ibu bisa bertanya kepada pemimpin rohani, bisa bertanya kepada hamba-hamba Allah yang menurut saudara mempunyai kehidupan rohani yang lebih baik. Silakan diarahkan, tidak menjadi orang Kristen yang cukuplah seminggu sekali ke gereja, cukup. Bukan cuma sekedar itu, tapi lebih dalam. Mari kita berdoa. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum, lah ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru
tangan bersama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kiranya Engkau menemukan kami, Tuhan, orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Temukan kami di tempat ini, temukan kami di tempat ini. Kami mau bertumbuh menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh, terus haleluya. Hari ini kami harus membuka hati kami, harus membuka pikiran kami, menerima sesuatu yang baru, supaya pertumbuhan rohani kami tidak kerdil. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami, Tuhan, bahwa mengenal Engkau dari sisi baik itu adalah sebuah tahapan awal. Kami mau terus belajar dan belajar. Kami harus terus maksimal dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami terus mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam. Itulah tahapan kekristenan kami sampai kami mencapai tujuan ilahi, yaitu dewasa, serupa seperti Kristus, sempurna, telios. Kami terbatas melakukan semuanya, tapi kami bersyukur Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan. Roh Kudus akan membantu kami. Roh Kudus akan membantu kami untuk kami mengenal Engkau lebih dalam. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kau telah mencurahkan isi hati-Mu buat kami, supaya ketika kami menerima kasih karunia keselamatan, Engkau mau agar kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi baik, berkenan, dan yang sempurna. Itu bukan satu hal yang mustahil bagi kami ya Tuhan, karena standar yang Tuhan berikan kepada kami
Karena Engkau ingin mendapati kami menjadi mempelai yang hidup kudus, berkenan dan yang sempurna. Kami tahu bukan usaha kami, bukan kekuatan kami, tetapi Engkau telah menyediakan kasih karunia, yaitu kesanggupan untuk kami terus bertumbuh ke arah yang sempurna itu. Tuhan, ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu, kami mohon kasih karunia-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga kami, ketika kami bertumbuh, kami tahu itu bukan usaha kami sendiri, tetapi ada kasih karunia Allah yang memimpin, mengajar, memberi kami kesanggupan bertumbuh sampai ke arah sempurna. Terima kasih, kami bersyukur. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus mampukan kami, jamah kami, dan kami percaya dengan iman kami akan ditolong dan kami akan menuju kepada yang sempurna seperti yang Tuhan mau. Terima kasih, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan Tuhan, isi hati Tuhan. Biarlah urapan yang baru turun atasnya, Kau pakai dia, Kau berkati dan berkati juga keluarganya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami semua kami diberkati dan kami percaya pagi hari ini Roh Kudus telah menjamah kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi yang terus Tuhan boleh bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya bahagia sekali pagi hari ini saya melihat saudara-saudara saya, ya keluarga saya yang lama tidak jumpa di tempat ini. Hari ini banyak yang hadir dan hati saya sungguh bersyukur dan bersukacita. Ya, saya percaya Tuhan tidak akan pernah membuat ini sia-sia, tapi semuanya akan mendatangkan satu kasih karunia yang tersendiri buat setiap kita. Amin. Ya, mari kita juga akan persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami datang padamu. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami bekerja, berkarya. Dan Tuhan Yesus, biar Engkau disenangkan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Ini kami umat-Mu. Kami juga datang, kami ingin memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu semua ada pada kami datang dari Tuhan. Kami telah dicukupkan Tuhan dalam segala hal. Kami melihat tangan Tuhan di tengah-tengah keadaan segala situasi ini. Kami melihat pertolongan, pemeliharaan, berkat dan janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih, ini persembahan kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kuduskan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Juga yang mengembalikan 1/10 jadi milik Tuhan. Biarlah ini Tuhan menjadi satu tanda ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dan kami anak-anak-Mu yang datang di sini. Engkau melihat setiap keadaan kami, problem, masalah yang dihadapi, juga anak-anak-Mu yang masih mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau melihat setiap kerinduan kami, Engkau melihat pergumulan, tantangan, bahkan mungkin sakit penyakit yang sedang dihadapi. Engkau menjadi jawaban dalam hidup kami. Terkadang kami merasa kami tidak mampu, terkadang kami merasa tidak ada jalan keluar, terkadang mungkin serasa hampir putus asa. Tetapi satu hal kami diingatkan dalam ibadah ini, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan yang kami sembah, yang sanggup, yang berkuasa, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itulah sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami ingin serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Baik masalah dalam keluarga, baik itu masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, Tuhan masalah tentang kerinduan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Ambil alih sepenuhnya ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap keluarga Tuhan pulihkan menjadi baik, menjadi indah. Persoalan-persoalan ekonomi, bisnis yang sedang dihadapi, Tuhan Kau sanggup Tuhan buat jalan baru. Terobosan-terobosan, kirimkan berkat-berkat terbaik.
buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mari sebelum tinggalkan tempat ini, mari bersyukur pada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, kalau kita masih dipelihara Tuhan, mari kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih punya rencana atas kita. Belum selesai pekerjaannya atas hidup kita. Biar izinkan tangan Tuhan terus kerja dalam hidup kita. Sehingga ada banyak kesaksian. Kita melihat kemuliaan dinyatakan atas kita. Mari bersyukur. Bersyukur pada Tuhan. Kita ada di rumah Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita bisa ibadah. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih bahkan untuk setiap kejadian. Bahkan yang kami anggap itu satu hal yang buruk pun, kami tahu Tuhan Kau bisa turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kami tetap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita pada Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun atas kita. Kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Bila dikaruniakan iman untuk Engkau terus bertumbuh ke arah Kristus yang sempurna. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati tempat adonanmu, diberkati segala usahamu, diberkatilah pekerjaan baikmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Yesus Engkau menolong setiap kami. Tuhan, dari hari ke hari, Roh Kudus yang mengurapi kita semuanya, supaya kita terus Tuhan mengerjakan tugas panggilan kami, tujuan hidup kami, sampai Engkau datang kembali, didapati kami tidak bercacat celah, hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan juga melindungi Engkau. Tuhan yang menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan kekuatan baru, terpulanglah dengan kasih karunia Allah, pulanglah dengan kemenangan yang datang dari Allah. Biarlah kasih yang sempurna ini terus mengalir, menyala-nyala, berkobar-kobar di hati kita. Sampai Yesus datang kembali, didapati iman di hati kita semuanya. Terimalah semua yang terbaik dan semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah terima urapan dan terima yang terbaik. Mari kita semua berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Nyatakan Engkaulah Tuhan atas segalanya. Menembus, Dia sungguh perkasa. Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Selamanya nulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya. Yesus, ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya. Ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya.